Rasulullah berpesan, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Camkan, manfaatkan dengan benar yang 5 sebelum datangnya 5. Apa saja? Sababaka qabla haram. Masa mudamu sebelum hari tuamu datang. Yang kedua, sehatka qabla saqamika. Masa sehatmu sebelum sakit. Yang ketiga, wa ghina qabla faqr. Kemampuanmu sugih ente iki sok dinggo sedurung anak fakir tekan, sebelum masa fakirmu datang. Yang keempat, wa firagha qabla sabrika. Selagi sempat sebelum datang sempit, selagi luang, selagi masih ada peluang untuk berbuat kebaikan. Yang kelima, wa hayatika qabla mautik. Ini penting sekali hidup kita, jangan sia-siakan sebelum datangnya kematian. Malam hari ini saya akan melanjutkan pengajian di mana Arba'in Nawawi yang saya bawakan, alhamdulillah sudah 2 tahun ini baru sampai hadisnya ke-40 malam hari ini. Arba'in Nawawi itu ada 40 hadis tapi bonus 2, jadi ada 42 belum. Masih ada 2 hadis mungkin untuk berikutnya, jadi satu-satu saja untuk 2 pertemuan lagi. Malam hari ini saya akan membacakan hadis yang ke-40. Ini datangnya dari Ibnu Umar. Qala muallif rahimahullahu taala, nafa'ana bihi wa bi ulumi fi dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Umar, mudah-mudahan Allah meridhoi anhuma kepada Ibnu Umar dan Sayyidina Umar. Qala bersabda, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku. Faqala, dan Rasulullah bersabda, kun jadilah fit dunya, di dalam dunia, ka'annaka, sebagaimana engkau di dunia ini seolah-olah orang asing, au abirus sabil, atau orang yang sedang menyeberang jalan. Wakana Umar yaqul, kemudian Sayyidina Ibnu Umar berkata, menambahi dari cerita hadis tadi, Kanjeng Nabi tadi menasehati Ibnu Umar, jadilah engkau di dunia seolah-olah orang yang gharib, orang yang asing, atau orang yang abir sabil, nyebrang jalan. Ditambahi oleh Ibnu Umar, idza amsayta fala tantadhir shalah. Ketika pada waktu sore hari, jangan engkau menunggu datangnya pagi. Wa idza asbahta fala tantadhir masa. Dan ketika berada di waktu pagi, jangan engkau menunggu datangnya sore. Aku min sihatika lima hitika, pergunakanlah waktu sehatmu sebelum waktu sakit. Wa min hayatika limautika, dan pergunakanlah hidupmu sebelum datang mati atau untuk kematian. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, termasuk hadis yang sahih. Karena Ibnu Umar atau Abu Abdurrahman ini yang meriwayatkan hadis ini orang yang sangat kuat berusaha, gaya hidupnya sebagaimana karakternya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau orang yang terkenal paling dekat Umar. Periwayat hadis nomor 2 setelah Abu Hurairah. Abu Hurairah itu peringkatnya pertama, Abu Hurairah, terus ini Ibnu Umar, terus Aisyah, istrinya Kanjeng Nabi sendiri itu ya.
Beliau pernah dikasih nasihat oleh Rasulullah sambil dipegang pundaknya, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Di dunia engkau jadilah seperti orang yang asing, aw 'abirus sabil, atau orang yang menyeberang jalan. Maksudnya apa? Aila tarakna ilaiha wa la tattakhidhu watana wa la tahdith nafsaka bil fiha wa la tata'allaq minha illa bima yata'allaqu bihi al-gharib fi ghairi watanihi alladhi yuridu biha alladhi yuridu dahan minhu ila ahli. Bahwa pesan Kanjeng Nabi kepada Ibnu Umar ini, kita yang sedang di dunia hendaknya anggap saja dunia ini madroatul akhir, tempat untuk menanam yang panennya nanti di akhirat. Diibaratkan seperti orang yang asing. Orang asing itu apa? Orang yang melancong di sebuah negeri yang mana negeri itu bukan negeri kita. Kita yang dari Cipunagara ke Turki misalnya, pasti enak kayak apa di Turki, tapi itu bukan negara kita, bukan Cipunagara, bukan desa kita. Di sana tidak ada yang kenal. Kalaupun ada yang kenal, hanya beberapa orang yang sama-sama asing. Tentunya kalau orang yang melancong harus mengikuti aturan yang ada di sana. Sama halnya kalau kita sedang berada di dunia ini sebagai pelancong, maka ikutilah aturan di dunia. Terus kemudian bekalnya orang yang melancong itu ya hanya seperlunya. Tidak semua dibawa. Ketika kita ke Turki terus kemudian kulkas dibawa, kasur dibawa, kan tidak. Hanya seperlunya. Karena merindukan negeri asal mana? Cipunagara misalnya. Negeri asal mana? Nah, sementara kita manusia negeri asalnya itu mana? Kalau di dalam Sirul Aswaq, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahwa kita itu negeri aswaton, asalnya manusia adalah di sana, di alamul quds. Maka kita ketika ada di dunia sama seperti sedang ziarah wali songo misalnya, merantau. Bahkan ada yang mengistilahkan mung mampir ngombe, andon minum, ora suwe. Seandainya orang yang berperjalanan atau tadi bahasanya selain sebagai pelancong juga abir sabil, orang yang nyebrang jalan. Orang nyebrang jalan itu harus hati-hati. Di perjalanan itu ada rambu-rambu dan itu harus ditaati. Kalau perjalanan menyeberang kita semau sendiri, ada kereta diterabas, pasti kita celaka. Dan nyebrang itu tidak akan lama. Nyebrang itu tidak akan lama. Maka dari itu di sini ada maknanya diterangkan oleh Salman Al-Farisi bahwa amaroni Khalil sallallahu alaihi wasallam an la attakhadha minad dunya ila kamata'il raqib. Hendaknya kita itu mengambil kepentingan di dunia tidak lain hanya seperti kebutuhan orang yang sedang berkendara menuju suatu tujuan yang mana kebutuhannya hanya kebutuhan perjalanan saja. Walaupun kita akan lama di dalam perjalanan, misalnya itu ziarah Wali Songo sampai 3 hari misalnya, tidak mungkin kulkas dibawa, tidak mungkin dispenser dibawa. Hanya mengambil kebutuhan paling ongkos untuk sekian hari, paling untuk kebutuhannya saja. Maka dari itu banyak ulama-ulama mutasawwifin, ulama-ulama sufi bersahih, bagaimana engkau merasakan nikmat di dunia sementara itu fana, itu tidak langgeng. Yang fana, yang langgeng adalah darul akhirah, yang mana itu adalah waqarul asal kita, negeri asal kita di sana. Kita di sini sedang dipertunjukkan bagaimana hebatnya Allah rekreasi di dunia ini.
maka kehidupan dunia dikatakan lahun walai, hanya senda gurau dan guyon, gak ada yang serius, karena hanya permainan, lahun walai. Kemudian bahwa hadis ini memberikan dalil atau petunjuk kepada kita bahwa qasrul amal, taqdimut taubah, wal istiqdadil maut, memberikan peringatan bahwa kalau kita menyadari kehidupan kita di dunia ini hanya sementara, kehidupan kita di dunia ini ibarat orang asing, ibarat orang yang sedang menyeberang jalan, maka hendaknya qasrul amal, jangan terlalu banyak angan-angan. Walaupun kita punya banyak bekal, tetap kita akan kembali ke negeri asal. Walaupun kita punya segalanya, orang yang punya tujuan kembali, pasti yang dirindukan adalah tempat kembalinya. Rekreasi misalnya di tempat-tempat indah manapun, kalau toh itu perjalanan hanya sekedar pariwisata sementara, tetap dia akan kembali. Maka dari itu tadi bertobat, segera tobat. Kenapa? Kalau sudah sadar, nunggu apa lagi? Sudah tobat, tetapi tobatnya ditetepi, dianggri, diistiqomahi. Untuk apa? Istiqdadil maut, mempersiapkan diri menghadapi kematian. Karena kalau tadi ibarat orang yang hanya dalam perjalanan melancong, ibarat orang yang hanya sekedar menyeberang jalan, pasti akan kembali. Orang yang hidup juga pasti akan mati. Sementara nanti yang akan dipertanyakan adalah apa sesungguhnya hasilmu di dunia. Kemudian Al-Ghazali pernah menceritakan bahwasanya Ibnu Adam badanuhu maukal badanuhu kasabaka. Badannya Ibnu Adam ini ibarat keranjang, yang mana keranjang untuk melakukan amal soleh. Ketika kita berusaha, ketika kita membelanjakan badan kita untuk kebaikan, maka kafa idza ja'al maut, cukup ketika datang ajal menjemput, mengajak kembali ke negeri asal, karena memang badannya sudah penuh, keranjangnya sudah penuh dengan amal baik. Akan tetapi kalau badan kita yang diberikan oleh Allah kesehatannya, bisa ngalor ngidur melayu, bisa ngomong lancar, bisa ndeleng apa-apa, tidak dimanfaatkan untuk kebaikan. Ketika datang ajal menjemput, laula ya Allah, seandainya aku tahu bahwa akan dipertanyakan ning jero kubur ge wis pengen balik maning. Sementara ketika roh sudah terpisah dari badan, keranjang sudah tidak bisa untuk dipenuhi lagi atau untuk dipergunakan lagi untuk membelanjakan kebaikan. Dengan apa? Sementara katanya ketika roh sudah berpisah dari jasad, ibarat keranjang sudah pisah dari orang yang berbelanja. Ruh ketika terpisah dari jasad, tidak ada hawa nafsu, tidak ada hawa nafsu, yang muncul adalah kesadaran. Maka dari sana bangkit, ya Allah, balikaken kula ning dunya maning, lamun weru mengkenen ning jero kubur. Seandainya tahu sengsara gelapnya di alam yang tidak ada apapun kecuali kegelapan, apa maning ning akhirat? Ya Allah, balikaken ning dunya kita amal baik, tapi keranjangnya wis ora bisa, ruh sudah terpisah. Al-Ghazali memberatkan. Kenapa seperti ini? Fana'ud dunya wa baqa'ul akhirah. Dunia ini musnah, dunia ini rusak, wa baqa'ul akhirah. Akhirat itu no limit. No limitnya nggak seperti kartu yang kita pakai, kartu nomor. No limitnya, tidak ada batas waktu. Kalau kartu registrasi, buang ganti lagi. Ini no limitnya sudah tanpa batas. Itu namanya
akhirat. Sementara kita yang di dunia apapun pasti rusak, apapun pasti musnah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sehebat apa, sesakti apa, sekaya apa, seganteng apapun pasti maut, pasti mati. Innaka mayyitun wa innahu mayyit. Sesungguhnya engkau akan menjadi mayit dan mereka semua juga menjadi mayit. Betapa hebatnya orang-orang dulu sebelum kita, nabi-nabi dulu sebelum datangnya Nabi Muhammad yang mengajak kebenaran, mengajak tauhidan, sama mempunyai limit, mempunyai waktu, kesempatan untuk hidup di dunia. Cuman mereka yang an'amta alaihim, berikan nikmat mereka itu siapa? Orang-orang yang terdahulu dari kita, para anbiya, para aulia, para solihin yang beramal soleh, yang berada di jalannya Allah. Maka mereka nikmat walaupun usianya selesai, keranjangnya penuh, karena memang dipergunakan untuk belanja yang baik. Tidak ada orang yang soleh terus kemudian menyesal setelah masuk kuburan. Saya tidak sedang ngomong apa-apa, sedang ngomongin diri sendiri. Karena saya punya jasad dan saya juga punya ruh. Orang yang mempunyai ruh pasti akan berpisah dengan apa yang kita lakukan. Semua yang ada ini adalah fana. Apa kemudian mau'idhahnya Ibnu Umar? Zuhdu fid dunya. Juhudlah engkau di dunia. Juhud itu bukan berarti mengecampingkan kehidupan dunia, bukan berarti menyampahkan dunia, tapi karena kita tahu tadi depan hidup kita sementara, perjalanan kita ibarat pelancong, perjalanan kita ibarat menyeberang jalan. Aturan yang ada, yang dimana kita di situ berada, baik di Turki, baik di Bali, kita harus mengikuti aturan itu. Ketika kita menyeberang jalan ada rambu-rambu, kita patuhi. Lampu merah ya berhenti, lampu kuning hati, lampu hijau silakan jalan. Dan kita harus tahu aturan permainannya. Kalau memang hidup ini lahun wala itu. Nah kemudian kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah berpesan, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Camkan, manfaatkan dengan benar yang 5 sebelum datangnya 5. Apa saja? Sababaka qabla haram. Masa mudamu sebelum hari tuamu datang. Yang kedua, sehatkan qabla saqamika. Masa sehatmu sebelum sakit. Wong bakal wis laramu ya Allah. Boro-boro enak. Dijak lenak komo, dijak enak ora enak. Arane ki wong sakit. Manfaatkan sehat sebelum sakit. Yang ketiga, waghina qabla faqr. Kemampuanmu sugih ente ki sok dinggo sedurung anak fakir tekan. Sebelum masa fakirmu datang. Sugih ora selawase. Enom ya ora selawase. Sehat ya anak sakit. Ikhtanim, kita manfaatkan, kita rebut yang kesempatan baik itu. Yang keempat, wa firagha qabla sabrika. Selagi sempat sebelum datang sempit, selagi luang, selagi masih ada peluang untuk berbuat kebaikan, untuk menuju ketaatan yang diberikan oleh Allah sebelum datangnya kesibukan yang lain. Mari pergunakan. Yang kelima, wa hayatika qabla mautik. Ini penting sekali hidup kita. Jangan sia-siakan sebelum datangnya kematian. Maka yubadri ila fi'lil khair. Segeralah berlomba-lomba, segeralah mengejar untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Karena memanfaatkan waktu sebelum terlambat adalah orang yang cerdas. Al-Qayyis
man dara nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ahmad man ittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allah ta'ala al-amani. Kata Kanjeng Nabi, orang yang cerdas itu orang yang meminjamkan dirinya dari badan dan ruhnya untuk beramal setelah mati, kalau sadar bahwa yang akan dibawa adalah amal baik. Sementara wal ahmaq, orang yang bodoh itu siapa? Man ittaba'a, orang yang mengikuti hawa nafsu, keinginan yang dolalah, keinginan yang melenceng. Sementara tamana Allah Ta'ala al-amani, ngarep, nggak mungkin, berharap secara utopis bahasa, berharap tamani, berharap yang tidak mungkin terjadi, jarang terjadi. Mengikuti hawa nafsu kok pengen mancing surga misalnya. Kalau orang yang pengen masuk surga, tentunya Allah telah memberitahu kan, ashabul yamin ma ashabul yamin, ashabus shimal ma ashabus shimal. Siapa sih orang-orang yang menerima catatan dengan amal kanan? Siapa sih orang-orang yang menerima catatan dengan tangan kiri? Di situ dijelaskan orang-orang yang akan masuk surga, orang-orang yang akan nanti dimasukkan neraka. Ini juga kita harus tahu, termasuk aturan main kita hidup di dunia. Nah, pentingnya ngaji, pentingnya belajar supaya kita melancong tidak tersesat, supaya kita nyabrang tidak ketabrak. Maka dari itu sesungguhnya dalam amal kebaikan yang Allah bukan seperti orang yang dalam perjalanan harus senantiasa sungguh-sungguh dalam mencapai tujuan. Tujuan akhirnya mana? Tujuan akhirnya mana? Kalau kita sudah diingatkan bahwa watan asal kita, negeri asal kita adalah bukan di sini, misalnya, berarti tujuannya akan kemana? Akan kembali. Tentu kita akan mencari jalan kembali yang selamat, yang tidak akan menyengsarakan kita. Kemudian harus waspada terhadap gangguan perjalanan kita menuju kembali. Karena kadang-kadang dalam perjalanan itu ada saja yang merapat, ada saja sudah anteng-anteng, sudah tumak nina, soleh, katon taat, diomong, duh, kayak aku mentar. Awas, bisa jadi kita terampas kesalehan kita karena pergaulan, bisa jadi. Punten kula ngomong, duh jari kita, kula cuma macam, cuma jari ulama. Bukan anak sing keluar ngomong kayak yaya, kudu jari kula, salah jari kula lagi para lagi diomong ini kula lagi para lagi belajar, padahal lagi diingat akan. Maka dari itu al amalu dunyawi wajibun likaffin nafsi bertafsir al muslim yastakhir dzalika kulluhu min ajli akhirah wa tahsil ajr indallah. Kalau kita semua sudah sadar, maka pekerja kita, beramal kita di dunia, kita niatkan ini suatu kewajiban yang menunjang untuk memenuhi ibadah kepada Allah. Jadi yang secukupnya. Orang kudu numpak mobil, kasurnya digawa, kulkasnya digawa, TV cukup numpak mobil. Kebutuhan apa sanggup. Kadang-kadang gawa apa? Liwat orang apa? Gawa liwat apa? Udah berapa gawa? Secukupnya, sekebutuhan. Karena repot-repot kita bawa kasur numpak mobil, kulkas numpak mobil, angger balik mana ini ngumah aja. Dikira orang dikira iya aku stres dan tulis, mending mobil pribadi mah semua mobil rombongan juga. Masya Allah. Nah, ya, bersikap proporsional. Maksudnya apa? Walaupun kita dituntut kembali ke watan asal karena kita hidupnya di dunia, di mana dunia juga harus kita makmurkan. Karena kita di sini sebagai khalifah. Maka kita harus proporsional, seimbang. Usaha ya usaha, tapi aja keduk-keduk. Ibadah ya ibadah, tapi aja ngagul-ngagul. Karena apapun bentuknya,
Semua ini dinilai ibadah kalau hanya berharap dan bertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Modelnya apa saja silakan, yang dagang-dagang, yang ngajar-ngajar, yang tani-tani, yang kuli-kuli. Ada itu semua ibadah. Ada ibadah yang makhluk ya sama ibadah. Semua kesempatan yang diberikan oleh Allah, usia kita, mari kita manfaatkan dengan baik. Karena kita akan kembali nanti di sana dipertanyakan. Nanti di sana dipertanyakan. Ente sing Cipunagara marani Turki, lo ning Turki ngapain bae? Ente sing Cipunagara Jawa mau ketemu biar di sana ngapain aja? Nah, pasti kan orang kembali itu dipertanyakan. Sementara ini nanti yang mempertanyakan adalah beliau yang mempunyai, yang memberikan kesempatan kita itu. Maka dalam perjalanan hidup kita jangan sia-siakan, kita cukupkan dengan kebaikan, kita proporsionalkan, kita seimbangkan supaya tidak timpang. Toh sesungguhnya yang beribadah tok juga kita itu diancam oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nggak senang orang kok ibadah wae melepaskan tanggung jawab secara kemanusiaan juga nggak senang. Melepaskan atau mengabaikan tanggung jawab keluarganya, mengabaikan tanggung jawab sesamanya. Rasulullah juga nggak senang. Apalagi orang yang mengabaikan kepentingan untuk kesananya kok selalu berbuatnya nggak baik, tidak seperti diharapkan oleh Kanjeng Nabi. Itu Kanjeng Nabi nggak senang.